Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 yang saya wabarakatuh. sayangi, baik yang ada di SDN 1 Sumber maupun yang ada di SDN 1 Gondang. Selamat pagi, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam rangka kegiatan pelajaran pendidikan agama Islam. Yang untuk pagi ini sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa. Sebelum belajar diawali dengan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak sekalian, pada pelajaran yang pertama kemarin kita sudah belajar tentang surat At-Tin. Ya, semoga anak-anak nanti sudah bisa menghafalkan surat At-Tin dengan baik. Minimal nanti pada saat ujian tengah semester semuanya sudah hafal surat At-Tin. Ya, samping itu juga kalau bisa dihafalkan artinya. Kemudian kandungan daripada surat At-Tin itu juga dipelajari. Nah, nanti anak-anak bisa melihat, memperdalam pelajarannya lagi di buku Al-Hikmah Pendidikan Agama Islam kelas 5. Kalau sudah diambil ya, kalau belum nanti nunggu pemberitahuan dari Bapak Sri Wasito. Untuk pagi ini kita akan belajar tentang mengenal nama Allah dan kitabnya, ya, pelajaran kedua. Ya, pelajaran kedua. Ini. Mengenal kitab Allah dan Rasulnya. Ya, mengenal kitab Allah dan Rasulnya. Oke, bisa terlihat ya. Kita lanjut. Di pelajaran 2 ini nanti ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah mari mengenal Allah SWT. Kemudian yang kedua adalah mengenal kitab-kitab Allah. Yang ketiga adalah mengenal kitab Allah yang isinya membawa ajaran yang terpuji. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa mengenal Allah itu salah satunya adalah dengan mengerti Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik bagi Allah. Itu namanya Asmaul Husna. Jumlahnya ada berapa? Ada 99. Ada yang hafal Asmaul Husna? Ya, ada 99. Nah, dulu di kelas 1 kita sudah belajar Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Kemudian di kelas 2, kelas 3 belajar Al-Basir, Al-Adl, Al-Azim. Nah, sekarang di kelas 5 kita akan belajar 4 Asmaul Husna. Ya. Kenapa? Supaya kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah Al-Mumit. Al-Mumit itu berasal dari kata maut. Berarti mati. Nah, ini ya. Jadi Al-Mumit itu berasal dari kata maut yang berarti mati. Nah, Al-Mumit artinya Allah Maha mematikan. Jadi Allah yang Maha mematikan. Mematikan siapa? Mematikan segala sesuatu yang hidup dengan ketentuan.
Allah yang menciptakan, menghidupkan, begitu pula Allah nanti yang akan mematikan makhluk ciptaannya. Jadi semua ciptaan yang ada di dunia ini yang tadinya hidup itu akan mati. Pasti akan mati. Nggak ada orang yang bisa hidup selama-lamanya. Adik-adik sekarang dengar di berbagai berita banyak sekali sering berita-berita kematian ya. Ada yang kematian karena COVID, ada yang karena sakit dan sebagainya. Apalagi yang kalau lihat, adik-adik pernah lihat orang-orang yang mati karena COVID, pemakamannya harus sesuai dengan prokes. Nah, mereka mati itu bukan hanya sekedar karena kena COVID, karena corona, tapi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui malaikat siapa? Yang mencabut nyawa, malaikat Israil. Malaikat Israil. Nah, ini dalilnya di dalam surat Al-Hadid ayat 2. Lahul mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kepunyaannya kerajaan langit dan bumi, dia menghidupkan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ini ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jadi kalau ada orang mati itu pasti atas kehendak Allah, karena Allah lah yang maha mematikan. Oke, selanjutnya tak matikan dulu salah satu mikrofon anak-anak, ini masih ada yang nyala. Oke. Oke, selanjutnya Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Hayyu. Al-Hayyu apa Al-Hayyu? Al-Hayyu itu maha menghidupkan. Kalau tadi maha mematikan, yang kedua adalah Al-Hayyu, maha menghidupkan. Jadi segala apa yang ada di bumi ini yang memiliki kehidupan, maka kehidupan itu yang memberi siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya. Baik itu manusia, hewan, binatang, tumbuhan, itu mereka bisa hidup karena dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Allah itu maha segala-galanya. Al-Mumit, maha mematikan. Al-Hayyu, maha menghidupkan. Oke, selanjutnya setelah Al-Mumit Al-Hayyu, kita lanjut Al-Qayyum. Nah, ini Asmaul Husna berikutnya adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum itu artinya apa? Allah maha berdiri sendiri. Nah, Allah bermakna, Al-Qayyum bermakna bahwa Allah mengurus segala perkara atau urusan makhluknya, tidak membutuhkan siapapun. Jadi Allah itu ketika mengurus alam semesta ini, itu tidak memerlukan bantuan siapapun. Jadi maha berdiri sendiri, semuanya sendiri. Dari menjaga alam semesta, dari yang mengatur perputaran benda-benda langit, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menumbuhkan rumput-rumput yang ada di sekitar kita, menumbuhkan rambut kita, memberikan kita nafas setiap hari. Itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu Allah lakukan dengan sendiri, tidak ada bantuan dari siapapun. Nah, itu ya Al-Qayyum. Apa tadi Al-Qayyum? Al-Qayyum itu artinya maha berdiri sendiri. Nah, kalau anak-anak yang sudah hafal surat Al-Baqarah ya ayat 255, ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu kan di situ ada kata-kata Al-Qayyum, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Maha menghidupkan, maha berdiri sendiri. Itu ya. Al-Qayyum. Selanjutnya yang keempat adalah Al-Ahad. Nah,
Al-Ahad itu apa? Allah Maha Esa. Allah Maha Esa artinya Allah Maha Satu. Anak-anak hafal kan surat Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu Esa. Allahus samad. Allah tempat bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Jadi Allah itu Maha Esa. Maka kita harus menyembah kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lain. Ini ya. Ini cara yang pertama, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna itu artinya nama-nama yang baik bagi Allah. Asmaul Husna di dalam Al-Quran, kalau kita lihat di halaman depan itu jumlahnya ada 99. Kita di sini mempelajari 4. Yang pertama Al-Maut, yang maha mematikan. Yang kedua Al-Hayyu, maha menghidupkan. Yang ketiga Al-Qayyum, maha berdiri sendiri. Yang keempat Al-Ahad, Maha Esa. Itu ya, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, anak-anak, berikutnya nanti akan kita pelajari mengenal kitab Allah, ya, mengenal Allah melalui kitab-kitabnya, ya, melalui kitab-kitab. Tapi sementara untuk yang materi yang kedua itu kita lanjutkan pada pertemuan berikut. Itu ya, jelas untuk pelajaran kali ini di Zoom kita nggak usah lama-lama, yang penting anak-anak paham, ya, Pak Guru bisa melihat kondisi anak-anak semuanya, sehingga diharapkan anak-anak ya tetap diusahakan untuk ikut ya, karena cuma sebentar saja, insya Allah tidak menghabiskan kuota, ya, tidak menghabiskan kuota karena cuma sebentar. Ya, kita mempelajari konsep-konsep materi-materi pokok, ya, pendidikan agama Islam. Hari ini kita mendapat materi tentang bagaimana kita mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Oke, terima kasih. Semoga pelajaran pada hari ini bisa dipahami oleh anak-anak semuanya. Kemudian untuk tugas hari ini, ya, sementara tidak ada ya, nanti silakan anak-anak cukup merangkum saja materi yang sudah Pak Guru sampaikan pada hari ini. Oke, sebelum Pak Guru tutup, ada pertanyaan? Sabrina Galuh. Ya. Apa? Surat Atin itu tidak dihafalkan, Pak. Dihafalkan, Dok. Ada yang mau hafal sekarang? Boleh, ayo. Ini ada rekamannya juga loh. Coba Jonathan, hafal. Sekalian di sini. Oke. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wa zaitun wa turi sinin. Wahada baladil amin. Lahot holakna insana. Lakod, lakot, ya lakod, bukan lahot. Lakod holaknal. Oke, selanjutnya lakot. Lakot. Summa rotatna wasfala safilin. Ila ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Oke. Wattini wazaitun.
وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Mas Ayu, hafal? Coba silakan Mas Ayu. Sudah hafal belum Mas Ayu? Belum? Kurang hafal, Pak. Oh ya, nanti kalau sudah hafal silakan langsung setoran ya. Nabila, Syifa, sudah hafal? Belum? Siapa lagi yang sudah hafal silakan. Damar sudah? Belum. Homsha, sudah hafal belum Homsha? Homsha mana ini? Homsha pakai masker. Oh iya. Kesha, Putri Atalia, hafal nggak? Oke. Nanti yang hafal silahkan kirim ke Pak Guru ya. Rekaman. Ada nilainya loh, nilai menghafal itu ada. Ya. Jadi silakan yang sudah hafal, jangan lupa. Yang belum terus dihafalkan sampai bisa. Ya. Oke, terima kasih pelajaran untuk hari ini. Semoga kita bisa memahami dengan baik, mengamalkan dengan baik. Kemudian juga jangan lupa untuk selalu tertib dalam melaksanakan kegiatan ibadah di rumah, ya, baik itu sholat 5 waktu maupun sholat sunnah yang lain. Selalu menjaga kebersihan dan selalu berdoa semoga pandemi segera selesai sehingga anak-anak bisa berangkat ke sekolah kembali. Kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jastinaba. Amin. Oke, habis ini nanti rekamannya akan Pak Guru kirim ke grup. Buat teman-teman yang belum bisa masuk hari ini di Zoom, nanti silahkan perhatikan materinya di grup dan absen di kolom chat ya. Nah, terima kasih. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.